Saudara, dalam kunjungannya di Nusa Tenggara Timur hari ini, Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara mengenai kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat yang kini jadi sorotan publik. Presiden meminta kasus kematian Brigadir Yosua diusut tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri tetap terjaga. Sampaikan usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah. Terima kasih, Bapak. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Tim khusus bentukan Kapolri akhirnya menemukan CCTV tewasnya Brigadir Y di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Saat ini tim khusus sedang mendalami rekaman CCTV. Polri berjanji akan menyampaikan ke publik hasil analisis tersebut. CCTV ini sedang didalami oleh tim sus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dilakukan tim sus sudah selesai. Sebelumnya di tanggal 12 Juli 2022, Kapolres Jakarta Selatan yang sekarang dinonaktifkan, Kombes Budi Herdi Susianto menyatakan CCTV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo rusak. Kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu, sejak 2 minggu yang lalu, sehingga tidak dapat kami dapatkan. CCTV menjadi rangkaian pengungkapan penembakan Brigadir Y yang berujung pada kematian. Sebab pengungkapan kasus polisi tembak polisi bukan hanya menjadi harapan keluarga Brigadir Y, tapi juga sekaligus pembuktian bagi institusi Polri yang berjanji akan mengungkap kasus ini berdasarkan fakta. Tim Liputan, Kompas TV. Bukti baru sudah disampaikan Rabu kemarin di Barreskrim Polri dan CCTV pun sudah ditemukan. Apakah kemudian ini bisa mengungkap kasus ini? Sore ini kita akan tanyakan langsung kepada Ruby Alamsyah, pakar digital forensik yang sudah berada di studio. Selamat petang, Pak Ruby. Selamat petang. Pak Ruby, ini kan semula dikatakan CCTV rusak dan baru-baru ini bilang dikatakan ditemukan. Menurut pakar seperti apa? Baik, kalau pernyataan awal kan disebutkan oleh Kapolres itu rusak CCTV di rumah. Nah, sedangkan pernyataan baru bahwa CCTV sudah ditemukan belum disebutkan CCTV di titik mana CCTV tersebut yang berhasil ditemukan dan berisi data-data apa. Nah, keywordnya adalah sebenarnya CCTV mana sih yang sebenarnya didapatkan dan sumbernya di titik mana yang bisa mengungkap kasus ini. Tapi mungkinkah kemudian CCTV yang dikatakan awalnya rusak, kemudian diperbaiki, bisa dikatakan kemudian bisa mengungkap ini visual ini, bisa nggak sih sebenarnya? Baik, misalnya mungkin saja CCTV tersebut dikatakan rusak ataupun tidak bisa dilihat datanya setelah lakukan digital forensik, terrecover ataupun terbuka kembali data-data yang lama, data-data yang telah terhapus, itu bisa saja. Nah, yang utama ini adalah sebenarnya CCTV yang didapatkan ini apa? CCTV murni yang belum diapa-apakan atau memang CCTV yang sudah dilakukan proses recovery dari data-data yang sudah hilang. Kemudian kenapa ada jeda begitu cukup lama juga ya dari kemudian bilangnya rusak, kemudian sekarang ditemukan? Nah, mungkin jeda tersebut dimaksudkan tadi mungkin ditemukan CCTV yang di titik lain ini mungkin terjadi, kita juga belum tahu apakah CCTV tersebut CCTV di tempat lain yang sebelumnya pihak Polres Jakarta Selatan belum tahu, ataukah memang mungkin ada CCTV di lokasi kejadian perkara tetapi belum berhasil ditemukan oleh penyidik sebelumnya, malah ditemukan oleh tim khusus yang baru ini.
Apakah kemudian CCTV ini jadi salah satu unsur yang paling kuat untuk mengungkap kasus ini ataukah ada yang lain ya? Pastinya CCTV ini kalau bisa menampilkan sebuah peristiwa kronologis ataupun timeline di sebuah kasus itu akan sangat menjadi barang bukti yang penting karena bisa menampilkan peristiwa kronologis sesuai timeline yang ada di CCTV tersebut sendiri. Nah, kalau tidak salah saya baca, itu juga katanya sedang merekonstruksi bahwa CCTV ini tanggalnya itu disetting atau disetup kurang tepat sesuai dengan tanggal yang sebenarnya. Itu artinya harus dikalibrasi lagi begitu untuk soal waktu. Istilahnya disinkronize lah. Walaupun dia salah tanggal settingannya, dicocokkan dengan tanggal yang kejadian kira-kira itu bisa ditentukan. Itu sebenarnya kejadian hari H jam sekian dengan CCTV yang salah setting waktu bisa ditentukan waktunya yang sama persis. Nah, itu bukan kerjaan sulit, mudah lah. Butuh waktu berapa lama biasanya untuk seperti itu? Tergantung berapa besar datanya, mestinya hitungan menit juga akan keluar kalau hasil-hasil seperti itu. Karena kalibrasi yang dimaksud mungkin bahasa humas itu bahasa umum, tapi tekniknya sih sebenarnya aja mensinkronis saja CCTV yang waktunya setting salah dengan waktu yang sebenarnya seperti apa. Itu beda berapa hari kah, beda berapa jam kah, berapa menit. Nah, itu tinggal disinkronis saja dan itu bukan pekerjaan susah. Kalau dari digital forensik sendiri, selain CCTV, kemudian juga kuasa hukum keluarga mengatakan sempat ada dugaan peretasan. Apakah kemudian ini juga bisa kemudian diselidiki? Baik. Dugaan peretasan ke WhatsApp atau ke handphone keluarga itu sangat bisa untuk diselidiki. Apakah itu dilakukan oleh pihak-pihak yang menunggangi kasus ini atau pihak lain, ataukah memang ada pihak tertentu yang khusus yang khusus terkait kasus ini mengakses data tersebut. Nah, itu bisa diketahui ilegal aksesnya kapan, oleh siapa, pakai tools apa, metode apa, itu bisa dilakukan digital forensik untuk mengungkap hal itu semua. Kan kalau kita lihat kemarin memang di rumah di Duren 3, kemudian di rumah dari Irjen Verdi Sambo yang diteliti, kemudian apakah mungkin CCTV dari beberapa rumah atau beberapa lingkungan lain juga bisa diambil sebenarnya? Itu yang biasa di polisi lakukan di kasus apapun, walaupun di TKP tidak ada CCTV, polisi biasanya mencari titik-titik CCTV yang kira-kira bersinggungan dengan lokasi kejadian perkara serta dengan timelinenya. Nah, itu biasa dilakukan oleh polisi, titik A tapi mendapatkan CCTV di titik B, tapi itu sejalan, searah ataupun diakses. Nah, itu bisa saja dan itu sering, nggak hanya di kasus ini. Jadi itu suatu hal yang lumrah yang biasa dilakukan oleh penyidik. Mengutip pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, diolah dari berbagai sumber. Ini bisa dikatakan seperti apa? Ya, CCTV? Itu tadi. Walaupun di titik lokasi perkara tidak ada data visual ataupun CCTV yang aktif, tetapi bisa di titik-titik lain yang mengarah kepada lokasi, baik itu tetangga, toko-toko, ataupun jenis data lain, misal juga CCTV misalnya di jalan tol, di tempat-tempat umum kan sudah banyak CCTV, dan di kepolisian negara manapun pengungkapan sebuah kasus menggunakan data-data dari sekumpulan CCTV yang berada secara publik itu sudah lumrah dilakukan dan itu biasa. Kebetulan kita juga sudah cukup banyak ya CCTV ada utamanya di ibu kota Jakarta maupun di sepanjang tol gitu ya. Berarti itu juga bisa dikatakan sumbernya juga di luar dari Jakarta atau betul, di perjalanan atau di jalan? Bisa mana aja karena statement beliau disebutkan sumber CCTV-nya itu bisa dari mana aja. Nah, itu CCTV yang publik itu ada yang seperti disebutkan tadi, bisa di mana-mana. Yang jadi pertanyaan selanjutnya banyak pihak begitu kan, butuh waktu berapa lama sih sebenarnya untuk mengungkap CCTV ini? Nah, ini kan menariknya, misalnya kejadian itu benar adalah hari Jumat, lalu diungkap, diekspos di hari Senin yang jeda cuma 3 hari, otomatis mestinya CCTV yang ada dimanapun posisinya itu masih menyimpan data tersebut. Karena CCTV pada umumnya menyimpan data itu kurang lebih 2-4 minggu. Nah, kalau cuma jeda 3 hari berarti data itu masih kesimpan. Menjawab pertanyaan tersebut adalah, kalau dianalisa CCTV yang tepat, mestinya sangat cepat.
karena datanya ada. Datanya belum terhapus, datanya belum ter-override ataupun tertimpa dengan data baru. Sehingga asal terkumpul dengan tepat, sejumlah CCTV yang tepat, itu analisanya mestinya nggak terlalu lama. Kurang dari sepekan seharusnya bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Nah, terakhir, untuk kasus ini sendiri, kemudian untuk pengolahan CCTV supaya kita publik juga transparan begitu. Oke, ya itu kita kan apresiasi bahwa Kapolri udah bikin tim khusus tersebut. Nah, dengan menggunakan metode scientific investigation. Nah, scientific investigation ini salah satunya kalau CCTV karena berupa barang bukti digital, penggunaan digital forensik itu sangat diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang saintifik dan sah secara hukum serta dapat dipercayai oleh semua pihak. Nah, pengungkapan barang bukti digital barang bukti digital apapun di kasus ini menggunakan digital forensik itu adalah sesuatu yang sesuai dengan metode yang disebutkan Kapolri, yaitu scientific investigation. Dan ini kemudian yang tengah juga harus dilakukan oleh polisi. Nah, kalau untuk yang kalibrasi waktu, apakah sebenarnya ini memang bisa disetting atau bagaimana ini sampai tidak sesuai begitu ya? Sebenarnya masalah CCTV tidak sesuai tanggal dan jamnya itu udah biasa lumrah. Karena settingan petugas atau teknis CCTV setting di awal itu kalau tidak dimonitor ataupun setting sendiri itu bisa aja salah ataupun sedang keriset tiba-tiba karena sesuatu hal. Nah, akhirnya tanggalnya berubah. Tapi tanggal berubah itu nggak masalah, tinggal menyesuaikan dengan hari ini sama tanggal di CCTV tersebut bedanya berapa lama, berapa jam, berapa hari, berapa menit, disinkronkan. Itu bukan teknik kalibrasi yang rumit lah intinya. Intinya ini hanya proses sinkronisasi waktu yang simpel karena terkesan kayak perbedaan waktu saja. Kebetulan CCTV salah setting tanggal dengan setting dengan tanggal yang persis hari ini, jam hari ini, CCTV itu hanya perbedaannya berapa lama. Itu aja kok, bukan kalibrasi yang harus menggunakan apapun. Berarti itu tidak terlalu sulit begitu ya. Pastinya. Kalau untuk digital forensik ya, untuk mengungkap ini semua. Benar. Tentu publik betul-betul menunggu kasus ini akhirnya seperti apa. Terima kasih Pak Ruby Alamsyah, pakar digital forensik telah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang.